Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Raini dengan NIM 0804 1282 22765. Sini saya akan menjelaskan tentang poster yang setelah saya buat dengan judul Variasi Soma Klonal Inovasi Bioteknologi untuk Peningkatan Tanaman Hortikultura dari tugas yang diberi oleh Bapak Juswardi. Variasi soma klonal adalah perubahan genetik atau epigenetik pada tanaman hasil kultur jaringan. Meskipun dianggap sebagai hambatan dalam propagasi klonal, variasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas keragaman genetik tanaman hortikultura, serta digunakan untuk mengatasi kendala pemuliaan konvensional seperti waktu lama, depresi inbreeding, dan basis genetik sempit. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang grafik yang telah saya tampilkan ini, yaitu bagaimana tanaman soma klonal, variasi soma klonal itu terbentuk. Kemudian dari awalnya, 3 faktor utama yang memicu stres oksidatif dalam kultur jaringan yaitu persiapan expand, meliputi proses luka, sterilisasi saat pengambilan jaringan tanaman, dan kemudian komponen media seperti hormon tumbuh, garam, atau zat kimia lainnya. Kemudian lingkungan kultur in vitro seperti suhu, cahaya, dan kondisi fisik media kultur. Setelah itu terjadilah stres oksidatif. Nah, stres oksidatif tadi menghasilkan radikal bebas seperti superperoksida, superoksida, hidrogen peroksida, hidroksil, peroksil, ataupun alkoksil. Kemudian dari radikal bebas itu menimbulkan dampak biologis dan kerusakan pada materi genetik seperti hiper atau hipometilasi DNA, yaitu perubahan pola epigenetik, kemudian ada perubahan jumlah kromosom, dan kemudian ada reorganisasi kromosom seperti terjadinya translokasi, inversi, atau duplikasi bagian kromosom. Kemudian terjadi juga delesi atau substitusi basa DNA, yaitu mutasi pada tingkat urutan nukleotida. Kemudian daripada itu mutasi tersebut di dalam lingkup in vitro. Kemudian dari itu semua terbentuknya variasi soma klonal. Nah, mutasi yang terjadi menghasilkan variasi soma klonal, yaitu perubahan sifat fenotipik maupun genotipik pada tanaman. Diagram ini menunjukkan bahwa kultur jaringan bukan hanya memperbanyak tanaman, tapi juga dapat memicu keragaman genetik yang bisa dimanfaatkan ataupun dihindari tergantung tujuannya. Dari hasil yang telah saya review dari hasil jurnal ini, sebenarnya ada banyak, namun ada beberapa yang dapat saya tampilkan karena keterbatasan ini, dan ini yang dapat saya jelaskan. Kemudian banyak tanaman hortikultura telah dimodifikasi melalui variasi soma klonal, seperti pada tanaman pisang yaitu GCTCV 215 yang tahan terhadap fusarium. Kemudian ada juga stroberi yang tahan terhadap penyakit. Kemudian ada tomat, kentang yang toleran panas dan hasil yang tinggi. Kemudian ada jeruk, anggur, apel, dan pepaya yang tahan terhadap penyakit dan stres abiotik. Adapun keuntungan ataupun keterbatasan dalam penggunaan variasi soma klonal ini berupa yaitu 1. Hemat biaya dan waktu, kedua, tidak butuh teknik rekayasa genetika canggih, dan ketiga, dapat menghasilkan variasi yang tidak terjangkau metode konvensionalnya. Kemudian adapun keterbatasannya yaitu variasi sering acak dan tidak stabil, kemudian sulit diterapkan untuk sifat kuantitatif seperti hasil dan rasa, dan kemudian dibutuhkan interaksi erat antara pemulia dan ahli kultur jaringan. Penjelasan terhadap kesimpulan yang telah saya review terhadap jurnal ini menunjukkan bahwa variasi soma klonal merupakan pendekatan bioteknologi strategis untuk pemuliaan tanaman hortikultura, dapat menciptakan varietas baru yang unggul dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Diperlukan pendekatan multidisipliner untuk memaksimalkan potensi dan kestabilan hasil soma klon. Kemudian di sini ada jurnal dan tahun serta volumenya. Itulah penjelasan singkat mengenai jurnal yang telah saya review. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian mengenai variasi soma klonal lebih lanjut, dan jika ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih telah menonton.